mengikuti UTS. Terus sela dalam bangku sekolah, dan orang tua yang ada di Makassar dalam masa tuanya. Terus saya bersyukur berapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 31 Juli, Tuhan masih menganugerahkan saya usia yang ke-49. Kiranya semua itu adalah kasih dan karunia Tuhan yang bisa saya nikmati bersama-sama dengan keluarga. Itu yang terpenting, dan mohon dukungan doa juga kepada kedua anak saya, Era dan Eki. Semoga di masa mudanya ini mereka selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan semoga Tuhan juga memberikan pendamping yang Tuhan kehendaki, yang takut akan Tuhan. Walaupun selama ini mungkin mereka sudah punya teman, tapi saya mohon dukung dalam doa, kiranya apa yang Tuhan berikan kepada mereka, mungkin itulah yang terbaik. Kita dukung sama-sama dalam doa, semoga mereka bisa jalani masa mudanya dengan baik. Terima kasih. Shalom, selamat beribadah. Baiklah, dan ini tiba saatnya kita akan bermazmur bersama. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara bertabulasi. Saya akan membacakan ayat yang bertabulasi keluar, dan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang bertabulasi ke dalam. Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Pengakuan dosa. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dari nyanyian rohani 48 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus kepada 4 keluarga yang Tuhan pakai menjadi tempat bagi kita untuk bersekutu pada sore hari ini. Ibu Martina Pangloli, Ibu Jesi Yomar, Ibu Marta Taruk Lolo, Ibu Maria Bunga Malute. Kita boleh bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan selalu nyata dan baru dalam kehidupan kita. Kita persiapkan bacaan kita pada saat ini. Terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 31. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman kebenaran Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, sehingga dari mulut hamba-Mu kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan, dan seluruh jemaat Tuhan, secara khusus ibu-ibu PWGT, dapat memahami dan mengerti firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 31. Firman Tuhan berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini dalam keberadaan kita, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan saya kira ini bacaan yang telah kita baca secara khusus di majelis gereja dalam gerakan cinta Alkitab. Dan kita boleh bersyukur bahwa kita sudah melewati setengah dari seluruh Alkitab kita baca, dan semoga kita menyelesaikannya. Karena ketika kita mampu menyelesaikan membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah kebanggaan yang sungguh luar biasa. Yang lelah menjadi kuat di dalam Yesus Kristus. Itu tema dari permenungan kita pada saat ini.
dalam khotbah yang saya sampaikan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah atau adakah di antara kita ibu-ibu yang selalu membandingkan anak-anak kita? Ah, kamu itu bodoh, coba lihat kakakmu itu nah. Ah, kamu itu nah. Malas betul lihat itu adikmu rajin. Kan terkadang kita orang tua tidak menutup kemungkinan. Dan tidak sedikit ada orang tua seperti itu. Membanding-bandingkan anak-anaknya karena sesuatu dan lain hal. Dan mungkin banyak hal lagi yang terkadang membuat kita terkadang membandingkan sesuatu, mungkin karena melihat pribadinya, mungkin karena melihat karakternya, mungkin melihat kekayaannya, hartanya, dan sebagainya. Saya tidak tahu kalau ibu-ibu PWGT Jemaat Efrata Bontang apakah pernah membandingkan anak-anak atau membandingkan minimal, wah, coba itu Pak Nah, suaminya Mama Anu luar biasa, rajin, masa Papa begini, ya? Jangan sampai ada ibu-ibu yang membanding-bandingkan suami ibu-ibu dengan suami orang lain, ya. Tuhan mengkritik tentang itu. Nah, pertanyaannya, apa dasar Pak Pendeta mengatakan bahwa Tuhan mengkritik hal-hal seperti itu? Mari kita berangkat dari bacaan kita pada saat ini. Pada ayat yang ke-25, di sana dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang maha kudus. Siapakah dia yang dimaksud oleh Allah melalui Yesaya? Ternyata Allah-Allah lain. Jadi bangsa Yehuda, bangsa Israel, ketika mereka berada dalam kelelahan, keletihan, kelesuan, dan seolah-olah doa mereka tidak terjawab, pergumulan mereka begitu panjang, dan sampai hari ini tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, mereka lalu membanding-bandingkan Allah pencipta langit dan bumi dengan Allah-Allah lain yang disembah oleh nenek moyang mereka, yang justru membuat mereka kemudian hancur binasa. Karena itu kemudian Allah menjadi marah. Dan kemarahan Allah itu kemudian disampaikan kepada Yesaya. Yesaya menyampaikan kepada orang Yehuda dan termasuk orang Israel. Apa isinya? Seperti yang saya katakan tadi dalam firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Jadi dia itu adalah Allah-Allah lain. Dan Tuhan mau membuktikan, mau memperlihatkan kepada umatnya apakah Allah lain yang mereka sembah itu mempunyai kekuatan. Apakah Allah yang mereka sembah itu pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Karena itu Tuhan pada ayat yang ke-26 mengatakan lagi, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan bagaimana kisah bagaimana Allah murka terhadap bangsa Israel dan juga orang-orang yang mengajak orang Israel menyembah dewa Baal dan berbagai macam dewa, dan melalui zaman Elia bagaimana kemudian 450 nabi-nabi yang mengajarkan kesesatan dibunuh oleh Elia. Jadi Allah sangat tidak menginginkan dirinya disandingkan dengan Allah-Allah lain. Karena itu dikatakan Allah itu cemburu. Kok bisa Pak Pendeta Allah cemburu? Berarti Allah mempunyai perasaan. Iya, Allah mempunyai perasaan. Dan salah satu perasaan Allah itu cemburu. Cemburu dalam hal apa Pak Pendeta? Cemburu dalam pengertian Allah tidak mau umatnya itu menyembah Allah lain yang sama sekali memang tidak berkuasa, tidak mempunyai kuasa. Karena itu Allah cemburu. Kecemburuan itu jangan sampai engkau akan binasa dengan perbuatanmu. Itu kecemburuan Allah yang berbeda dengan kecemburuan kita manusia. Karena kita manusia itu terkadang cemburu hanya dua sebenarnya. Cemburu karena asmara dan juga cemburu karena ekonomi, kan seperti itu. Terkadang tetangga kita beli kulkas, kita yang dingin. Seperti itu kan? Tetangga kita beli motor, kita yang berasap. Misalnya seperti itu. Jadi beda cemburunya Allah dengan cemburunya manusia.
Kalau cemburunya Allah bukan berbicara tentang asmara dan sebagainya, karena Allah itu adalah pribadi yang ilahi. Tetapi cemburunya Allah itu adalah Tuhan tidak mau umatnya itu binasa dengan menyembah kekuatan yang sama sekali tidak memberi sesuatu. Jadi Allah tidak mau umatnya binasa. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang sebuah realita kehidupan dipertontonkan dan dijalani oleh bangsa Yehuda dan umat Israel ketika bangsa Israel sudah terbagi dua, Yehuda dan Israel. Kecenderungan mereka ketika mereka melakukan kesalahan dan Tuhan menghukum mereka, mereka menantikan pembebasan, mereka menantikan pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan mau menguji mereka sejauh mana mereka berpengharapan kepada Allah. Dan ternyata dalam proses ujian itu seringkali mereka gagal. Karena itu mereka menjadi lelah, mereka menjadi lesu, dan pada akhirnya dalam menanti-nantikan Tuhan untuk dibebaskan, mereka tak kunjung mendapatkan itu. Karena itu mereka berputus asa lalu berpindah hati. Karena itu Tuhan menegur umatnya dengan mengutus Yesaya. Dan pada ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Itu sebuah kekuatan, sebuah penghiburan, dan sebuah keyakinan yang Tuhan mau umatnya tahu bahwa sesungguhnya Allah seperti itu. Terkadang Allah memproses kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada ibu-ibu, kepada kita sekarang ini melalui bacaan kita pada saat ini? Pak Pendeta, saya sudah sangat lelah Pak Pendeta menjalani kehidupan ini. Bahkan dari beberapa kesaksian kaum bapak, kaum ibu yang sempat terpapar COVID hingga pada saat ini, sempat mereka mengatakan, kami sudah pasrah Pak Pendeta, kami sangat letih, kami putus asa. Dan ada postingan seorang bapak yang juga sampai hari ini CT-nya, CT-nya itu belum mencapai standar. Di WA-nya pagi tadi saya membaca keputusasaan melanda dirinya karena tak kunjung sembuh padahal dia sudah berusaha. Tetapi saya katakan terus semangat, ketika kita menyembah Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan firman Tuhan pada saat ini mau menguatkan kita semua. Secara khusus bagi kita ibu-ibu yang menjalani kehidupan dalam konteks kekinian. Firman Tuhan mengajar kita untuk tetap kuat. Dan ada sebuah cerita, ibu-ibu yang kekasih, dan saya kira cerita ini juga berangkat dari penghayatan iman, ilustrasi tentang burung Raja Wali, sehingga dari firman Tuhan dan ilustrasi ini kita semakin dikokohkan, sehingga kita tidak akan menjadi lelah, tidak menjadi lesu, dan tidak kehilangan pengharapan. Ceritanya seperti ini. Ibu-ibu, tahukah kita bahwa burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya? Jadi burung Raja Wali itu adalah elang raksasa. Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Tapi untuk mencapai umur tersebut adalah sebuah pilihan bagi seekor Raja Wali. Apakah dia ingin hidup sampai 70 tahun atau hanya sampai 40 tahun. Ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang 30 tahun lagi, dia harus melewati transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dan pada saat inilah, seekor Raja Wali harus menentukan pilihan untuk melewati
transformasi yang menyakitkan itu atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kematian. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya, sehingga ia akan kesulitan memakan. Dan cakar-cakarnya juga sudah tidak tajam. Selain itu, bulu pada sayapnya sudah sangat tebal sehingga ia sulit untuk dapat terbang tinggi. Bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi, kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Kemudian dia akan